firman pengajaran, saya mau bicara tentang jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh apapun. Mari kita membaca ayatnya sama-sama dalam Kolose pasal yang kedua pada ayat yang ke-18. Kolose pasal yang kedua pada ayatnya yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat ini adalah ayat perkataan yang diucapkan Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di kota Kolose. Dan saya pikir ini pun perkataan yang penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita itu digagalkan oleh apapun dan siapapun. Coba Anda lihat screen gambar pertama yang saya kasih kepada saudara. Bahwa ternyata begini, semua kemenangan yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk apapun yang kita hadapi. Percayalah begini, Tuhan sudah sediakan kemenangan itu buat setiap kita. Ini statement yang penting yang Anda catat saudara ya. Ini statement yang penting yang harus jadi ingat-ingatan dalam kehidupan kita, gak boleh lupa. Kalau saya boleh ngomong dan saya pikir gak berkelebihan, sampai akhir kehidupan kita Anda gak boleh lupa loh. Bahwa yang namanya kemenangan dalam kehidupan setiap kita, percayalah begini, sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang namanya kemenangan demi kemenangan untuk apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah sediakan buat kita. Lewat apa saudara ya? Lewat ini, lewat korban Kristus di atas kayu salib. Ya, lihat tulisan marah yang saya kasih pada saudara. Bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib mengerjakan seluruh kemenangan-kemenangan buat kehidupan kita. Jadi untuk apapun persoalan yang kita hadapi, mau tantangan, mau pergumulan hidup, mau persoalan dan segala macam masalah apapun yang kita hadapi, termasuk setan, termasuk godaan-godaan dosa, termasuk tipu muslihatnya setan. Ingat saya mau katakan sama saudara, apapun yang kita hadapi mau persoalan, tipu dosa dan segala macam. Ingat Tuhan itu sudah menyediakan, sudah memberikan yang namanya kemenangan itu kepada setiap kita. Ya. Jadi artinya lewat korban Kristus di atas kayu salib, kemenangan sudah diberi. Yesus mati satu kali buat kehidupan kita dan kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib itu menyediakan kemenangan buat kita. Jadi sebetulnya kalau saya boleh berkata pada saudara, setiap kita yang saat ini, setiap kita detik ini juga yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Harusnya jalan kehidupan kita yang kita alami adalah kemenangan. Harusnya kemenangan itu sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Makanya di gambar ini saya katakan begini, kemenangan di dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Ya, karena sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kekalahan dalam hidup kita itu adalah pilihan kehidupan kita, itu keputusan kita yang salah, bukan karena Tuhan. Jadi saya ulang sekali lagi, harusnya dalam hidup kekristenan yang kita jalani saat ini bagian kita adalah kemenangan. Sebab kemenangan adalah sebuah kepastian. Kalau kita mengalami kekalahan ternyata dalam kehidupan kita, saya mau ingatkan, itu pasti bukan karena Tuhan. Karena secara istilahnya begini ya, secara de jure kemenangan sudah diberi sama kita. Yesus sudah selesaikan, dia sudah mati buat kita. Satu kali dia mati di kayu salib, itu menyelesaikan, memberikan kemenangan. Kemenangan sudah diberi sama kita secara de jure. Nah persoalannya begini, bagaimana kita mengambil kemenangan itu? Bagaimana secara de facto kemenangan terjadi sama kita. Kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan sudah beri. Bagaimana kita mengambil terjadi kita alami dalam kehidupan kita. Sebab kalau saya boleh ngomong sama saudara,
Permasalahannya adalah begini, kenapa banyak di antara kita orang Kristen, kita mungkin sudah rajin kebaktian, mungkin kita sudah setia dalam ibadah, kita banyak melihat orang Kristen bahkan sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi kenapa hidupnya mengalami kekalahan? Saya ulang sekali lagi, kekalahan itu bukan karena Tuhan. Kekalahan yang terjadi juga bukan karena Tuhan yang menggagalkan kemenangan sama kita. Kemenangan sudah dikasih kok sama kita secara de jure. De factonya bagaimana terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya kita menang kok. Makanya kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 37, firman Allah katakan kita ini adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Lagi-lagi yang berkata ini adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita ini adalah lebih daripada pemenang karena apa? Karena Kristus yang mengasihi kita. Lewat apa dia mengasihi kita? Lewat korban, dia mati di atas kayu salib. Jadi saya ulang, kemenangan Tuhan sudah beri lewat apa? Kematiannya di kayu salib. Makanya nasihat firman Allah yang indah buat setiap kita, jangan sampai kemenangan yang Tuhan sudah sediakan, berikan buat kita, digagalkan oleh apapun juga. Jangan digagalkan oleh siapapun juga, termasuk kuasa setan, termasuk godaan dosa. Tapi saya ulang, masalahnya kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang rumah tangganya hancur? Kenapa banyak orang hidupnya masa depan seperti gak ada harapan? Itu kan orang yang kalah. Itu bukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah tarik kemenangannya. Tuhan tidak pernah menggagalkan kemenangannya sama kita. Itu karena pilihan kita yang salah. Itu karena cara hidup kita yang gak betul. Bukan karena Tuhan. Kitanya gak benar. Kitanya gak mau kerjasama dengan Tuhan. Kemenangan udah dikasih, tapi kenapa kita gak menang? Karena cara hidup kita yang salah. Nah, pagi ini saya coba memberitahu kepada saudara. Ada salah satu hal yang sering kali gitu ya menggagalkan kemenangan kita. Apa itu? Adalah tidak dapat yang namanya mengendalikan diri. Bilang sama-sama saya, mengendalikan diri. Saudara, kalau kita bicara tentang yang namanya mengendalikan diri, ini kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Tapi tahukah saudara, ini salah satu hal yang kelihatannya memang remeh, tapi banyak menghancurkan kehidupan orang percaya. Nanti kita lihat seorang yang hebat, seorang yang diurapi Tuhan luar biasa, dipercayakan Tuhan, dipakai Tuhan dengan hebat menjadi pahlawan Israel. Anda tahu siapa namanya? Simson. Itu hancur hidupnya. Kenapa? Gak bisa mengendalikan, menguasai dirinya. Hancur loh. Simson itu artinya sang matahari. Terang, tapi jadi gelap kehidupannya. Kenapa? Karena gak bisa menguasai dirinya. Ini kelihatan remeh betul. Tapi ternyata yang namanya mengendalikan diri ini penting. Seringkali dalam hidup yang kita jalani gak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Gak ada masalah, jadi ada masalah. Harusnya sukses, kemudian hancur. Masalahnya kelihatannya remeh. Urusan orang itu tidak bisa mengendalikan diri. Marilah kita baca ayatnya kalau begitu. Amsal pasal 25 ayat 28. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini tentang penguasaan diri. Amsal 25 ayat 28. 1, 2, dan 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya mau terangkan dari sini barangkali. Orang zaman dulu, sebutlah perjanjian lama atau orang di masa-masa yang lalu, kalau membangun sebuah kota, mendirikan sebuah kota, kebiasaan orang zaman dulu, maka di pinggir-pinggiran kota itu dibangun tembok keliling. Ya, dibangun tembok. Untuk apa dibangun tembok? Untuk keamanan penduduk kota. Dibangun tembok keliling dalam kota untuk apa? Untuk keselamatan, untuk perlindungan bagi penduduk kota yang tinggal dalam kota itu. Semua orang zaman dulu kalau bangun kota, maka pinggiran kota pasti dibangun tembok keliling. Jadi kota benteng begitu. Untuk keamanan, keselamatan, perlindungan bagi penduduk kota di dalamnya.
Makanya Alkitab katakan orang yang gak bisa mengendalikan dirinya, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, itu seperti kota yang roboh temboknya, seperti kota yang tidak punya tembok. Akibatnya apa? Ya gak punya perlindungan, gak aman kota itu. Anda bayangkan satu kota zaman dulu kalau dia gak punya tembok atau temboknya runtuh dibiarkan. Maka yang terjadi begini, kota itu gak aman loh. Sehingga musuh itu kapanpun bisa masuk. Musuh kapanpun bisa menyerang. Mau malam, tengah malam, mau siang hari, mau pagi-pagi gelap. Bahkan terang pun, pagi pun, siang pun. Musuh kapanpun bisa masuk. Seenaknya masuk dan kenapa? Karena gak ada tembok. Dan kota yang gak ada tembok itu kota yang lemah. Kota yang mudah dihancurkan, sebuah kota yang mudah dikalahkan. Kenapa? Gak punya tembok perlindungan, tembok keselamatan, tembok yang mengamankan kota itu. Makanya Alkitab sebut dengan jelas pelajaran penting buat kita. Kalau ada orang Kristen, kalau ada anak Tuhan, kalau ada hamba Tuhan, tidak punya yang namanya roh pengendalian diri. Ini termasuk salah satu karakter Kristus yang harus ada dan kita miliki dalam diri kita. Memang kita mesti belajar. Hidup kekristenan kita, mau pria, wanita, tua, muda, namanya orang Kristen termasuk hamba Tuhan. Memang kita mesti bangun dasar ini, bangun dengan kuat. Yang namanya pengendalian diri. Kalau enggak, tahukah Anda, kita itu lemah loh sebetulnya. Setiap orang Kristen, hamba Tuhan yang gak punya namanya penguasaan diri. Sebetulnya dia keropos di dalam. Mudah dihancurkan, mudah dikalahkan. Kapanpun setan mau hancurkan dia akan hancur. Kapanpun persoalan datang, dia akan runtuh. Makanya kita mau belajar bahas tentang ini. Jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh apapun dan siapapun. Dan tahukah Anda, salah satu yang bisa menggagalkan kemenangan yang Tuhan sudah beri kepada kita, itu apa saudara? Soal penguasaan diri. Kita gagal membangun kehidupan kita menjadi seorang Kristen yang punya penguasaan diri yang bagus. Tanpa penguasaan diri, kita lemah loh saudara ya. Kita mudah dihancurkan. Nah kebalikannya, saya suka ajarkan ayat ini. Kebalikan dari Amsal 25 ayat 28 itu adalah Amsal 16 ayat 32. Ayo sama-sama kita kembali membaca ayat ini. Amsal 16 ayat 32. Sama-sama 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau orang yang gak menguasai diri dikatakan seperti orang yang roboh temboknya. Tetapi justru kebalikannya, orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Orang yang punya namanya roh penguasaan diri. Itu dikatakan melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Sebab di masa lalu yang disebut pahlawan, yang dipanggil pahlawan, itu adalah orang yang bisa menaklukkan kota. Orang yang bisa merebut kota itu namanya pahlawan. Siapakah pahlawan? Orang yang bisa punya penguasaan diri. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kita belajar pagi ini bahwa kegagalan kita, kemenangan kita bisa digagalkan oleh karena apa? Gak punya penguasaan diri. Coba Anda lihat gambar ini, saya tunjukkan sama saudara. Seringkali yang menggagalkan kemenangan dalam kehidupan kita adalah tidak bisa menguasai diri atau tidak bisa mengendalikan diri kita. Mari ini catat penting baik-baik, kita masih berada di awal tahun saudara ya. Kalau Anda ingin mengalami kemenangan yang Tuhan sudah beri pada kita, ingat baik-baik, untuk apapun persoalan, untuk apapun setiap tantangan yang datang sama kita, percaya gini, pasti kita menang kok. Karena Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang, kita bukan kalah. Kenapa kita kalah? Itu masalah kan, karena seringkali kita mungkin salah satunya gak punya penguasaan diri. Ya, makanya saya rindu sepanjang tahun 2022 ini, percayalah bahwa kemenangan itu adalah sebuah kepastian. Ya, kenapa kita kalah? Ingat, pilihan kita yang salah, cara hidup kita yang gak benar, cara hidup kita yang barangkali gak berkenan, gak menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan beberapa contoh kepada saudara. Ya, orang yang gak bisa mengendalikan diri, ingat seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saya ingin tunjukkan sama saudara ya, contoh ya tentang orang gak bisa mengendalikan diri. Kalau Anda lihat gambar ini, contoh seorang istri senang banget bisa menguasai suaminya.
Saya mau kasih tahu kepada saudara, yang Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah begini, menguasai diri kita. Diri kita mesti bisa kendalikan. Tetapi sejujurnya kalau saya boleh buka ungkap sama saudara, kebanyakan orang di dunia ini, barangkali juga termasuk kita, ya, kita itu nggak fokus, kita seringkali kurang memperhatikan apa yang dikatakan firman. Saya ulang, catat baik-baik. Yang Tuhan suruh kepada kita, yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah diri kita yang kita mesti kuasai. Tapi justru yang kita lihat kebalikannya. Banyak orang Kristen, banyak orang dunia apalagi lebih senang menguasai orang lain. Orang di dunia ini lebih senang menguasai sekitarnya, menguasai keadaannya, menguasai situasi yang di luar dirinya. Dia pengen kendalikan semuanya. Apa bisa kita mengendalikan semua situasi yang ada di luar kita? Tetapi saya mau kasih tunjuk sama saudara, tetapi justru itu menjadi kesenangan banyak orang. Ini koreksi buat kita, ini templakan buat kita. Kita seringkali justru gagal fokus, salah fokus. Fokus kita senangnya malah menguasai sekitar kita, keadaan kita, bahkan orang lain kita pengen kuasai dia. Ada berapa banyak orang lakukan segala macam upaya, kerjakan banyak hal ya saudara ya. Untuk apa? Bisa kuasai orang lain, bisa kendalikan orang lain, bisa menguasai situasi di sekitarnya. Kerjakan apapun juga, dosa pun dia lakukan gitu saudara. Tapi kita lupa akan pesan firman Allah yang Tuhan perintah suruh sama kita adalah diri kita, hidup kita yang kita mesti kuasai. Saya kasih contoh, seorang istri senang banget dia bisa menguasai suaminya. Ya, dengan cara apapun. Bahkan dia sangat bangga barangkali cerita kepada yang lain karena dia nggak ngerti firman, ketika dia bisa tundukkan suaminya, bisa kuasai suaminya, bisa kendalikan suaminya. Dengan bangganya dia bisa cerita sama teman-teman ngerumpinya dia, teman-teman gosipnya dia, teman-teman arisannya dia. Kalau misalnya ada ibu lain yang rumpi berkata lagi susah, saya lagi susah, sebel, sedih, suami saya kok gini ya. Suami saya kelakuannya kayak gini, udah lama gak pulang seminggu 2 minggu. Si ibu lain menjawab, kalau saya punya model suami kayak kamu ya, kamu yang bodoh, lu yang blow on. Kalau saya punya suami model kayak suami itu, oh sudah aku ulek, aku bejek dia jadi rujak cingur gitu saudara. Dengan bangga tertawa, dia pikir suami kayak mainan. Bukan cuman istri yang begitu bangga bisa mengendalikan suami. Ada banyak juga suami begitu bangga, dia bisa kendalikan istrinya, bisa tundukkan istrinya, bisa kuasai istri. Saya cuma mau kasih contoh sama saudara bahwa ada banyak begitu orang lebih senangnya berusaha mengendalikan orang lain, saudara ya. Anak misalnya mesti dikuasai sama dia semua. Anak kita dewasa pun punya hak juga, saudara ya. Tapi itulah kita, ya. Kita seringkali lebih senang menguasai sekitar kita. Kita lupa sama perintah Tuhan, yang kita mesti kuasai adalah diri kita. Sebab itu saya tulis di bawahnya begini, musuh terbesar dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ingat ya, kita mungkin gak bisa menguasai orang di sekitar kita. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Catatan buat kita lewat renungan firman Allah ini adalah, ingat yang Tuhan perintahkan apa? Kuasai diri kita. Karena seringkali justru ini yang menggagalkan kemenangan yang secara de jure Tuhan sudah kasih sama kita. Kemenangan tinggal diambil, Tuhan sudah beri kok lewat kematian di kayu salib. Tuhan sudah mati 1 kali buat kita. Untuk apa? Untuk kasih kemenangan. Makanya kita orang Kristen, orang tebusan Tuhan disebut dengan sebutan yang keren luar biasa. Kita ini adalah umat pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Harusnya kita nggak gagal, harusnya kita nggak kalah. Kalah itu karena pilihan kita yang salah. Kemenangan bagi orang Kristen adalah sebuah kepastian. Ada lihat contoh seorang yang kalah dalam hidupnya. Simpson namanya. Seorang yang tidak dapat menguasai dirinya. Kita sama-sama tahu dari catatan firman Allah, kita mengerti Simpson bukan orang sembarangan. Simpson orang hebat. Urapan Tuhan kuat. Ini nazir Allah. Ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang spesialnya Allah gitu loh.
Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Jadi pemimpin, menjadi pahlawan bagi Israel. Saya ulang, orang hebat nih. Kalau bicara sukses, sukses. Reputasinya Simson luar biasa. Orang Filistin paling takut sama Simson, paling menghormati Simson. Orang Israel pun begitu. Ini orang luar biasa dipakai Tuhan. Singa dia bisa kalahkan, rantai dia bisa putuskan. Bahkan 1.000 orang Filistin, 1.000 dia bisa kalahkan hanya pakai tulang rahang keledai loh. Harusnya manusia orang itu 1 lawan 1. 1 lawan 1 saja belum tentu menang. Apalagi ini 1 lawan 1.000. Simson bisa menang mengalahkan 1.000 orang. Sekitarnya dia bisa kalahkan. Orang dia bisa kendalikan. Situasi, masalah, tantangan dia bisa kalahkan. Tapi sayang satu, dia nggak bisa kalahkan dirinya sendiri. Saudara, ternyata musuh besar kita diri sendiri. Ya, kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Ini bisa menjadi celaka. Ini bisa menjadi menggagalkan kemenangan yang Tuhan sudah beri pada kita. Ada banyak orang ngalami kayak Simson. Orang hebat, sukses luar biasa. Sudah dipakai Tuhan, posisi sudah bagus. Ya, bahkan apa? Wah, pemakaian Tuhan manis, indah, luar biasa. Tapi kita sering dengar cerita. Saya tidak mau menjelekkan orang begitu ya. Tetapi itu yang terjadi. Simson kalau ada lihat di Alkitab, dia itu orang yang diurapi Tuhan. Ya. Tetapi kemudian Simson bukan pelawak loh. Tapi dia suruh mengelawak. Tadinya orang takut sama dia. Karismanya tinggi. Tadinya orang hormat sama Simson. Hormatnya hilang. Jadi suruh ngelawak. Dia bukan pelawak, suruh ngelawak. Ditertawakan loh Simson. Saudara, ini yang terjadi ya. Kalau seorang udah dipercayakan Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Saya percaya meskipun masa sukar zaman seperti ini, tetap Tuhan pelihara kita. Tetap Anda diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, kepercayaan Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, itu yang membuat orang hormat sama saudara, hormat kepada kita. Seperti model Simson begini. Tapi ujungnya Simson dipermalukan loh. Cuma jadi tertawaan. Tadinya orang hormat. Tadinya orang sangat meninggikan Simson. Tapi kemudian cuma dihina kehidupan Simson. Jadi lelucon. Jadi cerita bahan tertawaan. Itu Simson. Dia sambil giling muter-muter. Itu orang Filistin tertawa dengan cara hidup Simson. Matanya dicungkil. Gelap gak lihat apa-apa. Simson itu artinya matahari. Anda tahu matahari itu sumber energi di muka bumi ini. Matahari itu yang paling terang sinarnya di muka bumi ini. Tapi hari itu terang itu hilang. Kemuliaan Tuhan hilang. Berkat Tuhan hilang. Urapan Tuhan hilang. Semua keberhasilan, kehebatan yang Tuhan percayakan pada Simson. Itu hilang semua. Kenapa hilang? Karena gak bisa menguasai dirinya. Dan setahu kita memang dia jatuh dengan Delila. Delila itu ya penyebab kemudian. Tapi kita tahu kejatuhan, kehancuran awal Simson. Dia berjumpa dengan seorang pelacur di jalan Gaza itu. Ketemu pelacur, gak bisa mengendalikan diri. Hancurlah dia. Seorang yang terhormat jadi lawakan. Ditertawakan orang. Kita belajar di sini. Ini pelajaran yang untuk saya keras sebagai hamba Tuhan. Di akhir zaman keras buat saya. Tapi saya mesti ngomong juga keras buat saudara. Ya, jangan sampai saudara ditertawakan sama dunia. Udah bagus dipakai Tuhan. Udah diberkati Tuhan dalam pekerjaan. Orang hormat sama saudara. Tapi kalau Anda gak bisa mengendalikan dirimu menghadapi godaan dosa misalnya. Anda gak bisa mengendalikan dirimu dalam godaan tipu muslihat setan. Termasuk tantangan, persoalan. Gak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Gak ada masalah, muncul masalah besar. Karena apa? Sampai semua orang tahu ini aib. Kenapa? Gak bisa mengendalikan diri, model kayak Simson. Nanti semua dunia mentertawakan, tetangga mentertawakan, sampai anak kecil pun mentertawakan. Kenapa? Hilang kepercayaan orang. Kenapa? Gak bisa menguasai diri. Oh, ini Simson pelajaran keras buat kita, saudara ya. Dan coba saya mau terangkan sama saudara tentang beberapa hal. Tentang kita mesti mengendalikan diri. Yang pertama tadi adalah hawa nafsu ya Simson. Tapi jangan lupa dengan perkataan kita. Ini justru seringkali menjadi kelemahan kita. Kita juga harus mengendalikan perkataan kita, termasuk diri kita. Yang kedua perkataan kita.
Coba kita lihat Amsal 18 ayat 20 dan 21. Sama-sama kita baca ayat ini ya. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Tolong multimedia ayat 20 baik. Sama-sama kita baca ya, 2 ayat langsung bersama-sama saja. 1, 2, dan 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21 lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita dikenyangkan oleh mulut kita. Kenyang itu bicara dipelihara Tuhan. Kita dikenyangkan oleh mulut kita, kata ayat 20. Tetap dipelihara. Tetap ada rezeki. Tetap ada berkat. Tapi mulut kita bisa dikendalikan enggak? Karena kita dikenyangkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, diatur jalan masa depan kita dikenyangkan oleh mulut kita. Makanya ayat 21 dijelaskan lebih terang. Ya, sampai kepada hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita, perkataan kita. Siapa suka menggemakannya, memperkatakannya akan memakan buahnya. Kita makan dari yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan? Ya itu yang terjadi sama kita, itu yang kita makan, itu yang kita alami. Makanya sampai Alkitab keras berkata, hidupnya kita, matinya kita dikuasai, ditentukan oleh mulut kita. Ada banyak orang juga akhirnya hancur hidupnya, kenapa? Karena mulut. Contoh yang paling gampang dalam rumah tangga. Ada banyak rumah tangga itu hancur karena apa sebetulnya? Karena mulut. Ya. Satu contoh ya, ada survei yang saya pernah baca, bahwa kebanyakan rumah tangga atau lebih tepat saya katakan pernikahan yang hancur, yang berakhir dengan sebuah perceraian, itu sebetulnya survei itu mengatakan 99% salah satu pasangan atau kedua pasangan suka mengutuki pernikahannya. Masalah kecil, ribut kecil, salah satu pasangan berkata cerai saja kita. Saya mau kasih tahu sama saudara, ingat hidup mati kita ditentukan mulut. Kita bisa gak menguasai mulut kita? Ada banyak rumah tangga hancur bercerai karena mengutuki pernikahannya dengan kata cerai. Cerai itu bukan bahasa sorga. Kata-kata cerai bukan bahasa Alkitab firman Allah. Cerai itu bahasa neraka loh, bahasanya setan. Tapi seringkali tanpa sadar ucapan neraka ini, ucapan sumpah serapah, kata-kata kutuk ini kita lepaskan kepada pasangan kita. Kita lepaskan kepada pernikahan kita. Kita yang mengutuki sendiri. Makanya sebuah lembaga survei katakan 99% pasangan pernikahan yang bercerai itu karena sering mengucapkan kata-kata kutuk. Cerai kita, cerai kita. Masalah kecil cerai. Masalah tidak ada artinya sebetulnya, selalu mulutnya gampang ngomong cerai. Kalau itu terjadi pada saudara, remnya blong mulut saudara, suka ngomong cerai kepada pasanganmu. Saya mau berkata ini bukan kebetulan Anda mendengar firman, stop sampai di sini, kamu mesti bertobat. Ya, kiranya Tuhan mentahirkan hati kita, Tuhan mentahirkan mulut kita. Karena yang keluar di mulut, ingat sumbernya dari hati. Kita udah belajar dalam beberapa hari ini tentang hati, mulut, hati. Ya, bahwa apa yang kita pikirkan di hati kita itu yang terjadi pada kita. Sekarang kita belajar yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati, itu yang kita makan loh. Kita makan sendiri dari yang kita katakan. Coba kalau kita yang kita ucapkan kata-kata iman kepada suami, kepada istri, kepada pernikahan kita, kepada keluarga kita, sampai kepada anak-anak kita. Bukan kata-kata kutuk yang keluar, kata-kata berkat. Saya percaya rumah tanggamu adalah rumah tangga yang mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Sampai mengalami kemenangan yang lebih besar daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya pribadi pun harus mengamenkan hal ini. Semuanya tergantung perkataan. Ya, hawa nafsu bisa menghancurkan kita, tapi perkataan mulut kita bisa menghancurkan kita. Dengan rekanan bisnis bisa hancur gara-gara mulut kok saudara. Ya, yang tidak ada apa-apa jadi apa-apa. Cuman salah ngomong tidak bisa mengendalikan diri. Makanya ada Yakobus pasal 3 ayat yang keempat. Coba sama-sama kita baca. Mungkin ini ayat-ayat terakhir buat setiap kita. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil.
menurut kehendak jurumudi. Ini pelajaran bagus buat kita ayat ini. Kapal yang sangat besar badannya itu dikendalikannya dengan kemudi kayu yang kecil. Ya, mau mengarahnya ke kanan, ke kiri, maju, mundur atau mau kemana. Kapal yang besar itu perjalanan arahnya ditentukan kemudi mau kemana. Hidup kita juga sama. Anda 2022 ini mau bawa hidupmu kemana? Mau menang apa kalah? Saudara mau bawa rumah tanggamu mau kemana di tahun 2022 ini? Mau sukses, berhasil atau hancur? Ingat harus punya pengendalian diri. Yang kedua, mulut. Ternyata perkataan kita mengarahkan masa depan kita, mengarahkan kemenangan kita, mengarahkan keberhasilan kita. Karena yang kita katakan itu yang jadi sama kita. Yang kita katakan itu yang kita alami. Kita makan dari yang kita katakan. Ada dikenyangkan dari mulut saudara kata Alkitab. Mari yang keluar dari mulut kita kata-kata berkat, kata-kata iman. Seperti kita belajar dalam 2-3 hari ini. Ucapkan perkataan iman. Kalau saudara hadapi masalah, harusnya yang keluar dari mulut kita bukan persungkutan. Ingat Israel, umat Allah. Mereka gagal masuk tanah perjanjian. Kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Negeri yang limpah dengan berkat susu dan madu. Semua Israel yang lahir di Mesir, yang itu gagal masuk. Anda tahu kenapa mereka tidak mengalami kemenangan berkat Tuhan? Mulutnya gak dijaga. Ngomel, bersungut-sungut. Mulutnya tidak dikendalikan. Kita mati di padang gurun, kita mati di padang gurun. Mati terus ngomongnya, mati sungguhan. Mereka makan dari yang mereka katakan, dikenyangkan dari mulut mereka. Binasa mereka di padang gurun. Cuman soal mulut loh, mereka tidak mengalami berkat Tuhan. Makanya saudara ya, menghadapi tantangan apapun, yang Anda harus catat, ingat baik-baik. Hadapi masalah apapun, tantangan apapun, ingat Tuhan sudah beri kemenangan kepada kita. Harusnya kita menang. Yang membuat kita kalah apa? Mulut gak dikuasai. Ngomel, hari ini stop segala macam persungkutan. Omelan di mulut kita stop. Biarlah yang keluar di mulut kita perkataan iman. Kalau datang persoalan, Anda dihantam dengan badai kesulitan. Anda mesti berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku bukan kalah, aku pasti menang. Aku tetap di atas naik dan bukan turun. Tuhan akan memberikan kemenangan besar kepadaku. Harusnya kata-kata iman, bukan persungutan dan segala macam. Kita belajar hati kita. Dan ingat kalau hatinya hati yang bersih, penuh diisi dengan kebenaran firman. Perkataan yang keluar pasti firman. Saya berdoa dengan setiap hari kita beribadah, dengar firman, isi firman. Kita belajar sepanjang tahun. Hari ini kita berkati hari dengan perkataan yang baik. Besok perkataan iman lagi, besok perkataan iman. Bukan kekalahan, kemenangan menjadi bagian kita. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggagalkan kemenangan setiap kita. Mungkin ada kata-kata dari firman oleh merema buat saudara. Lakukan itu. Kalau ada selama ini tidak kontrol mulutmu, stop sekarang. Aku mesti kontrol menguasai mulutku. Sehingga 2022 jadi tahun kemenangan kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kita.